Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan hari ini, kami akan menjelaskan tentang teori Mitchell-Foucault. Sebelumnya, kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Ella Selviana sebagai moderator dengan NIM 2105030010. Yang kedua ada Azizah dengan NIM 2105030016. Dan yang ketiga ada Vivi Fitriani dengan NIM 2105030006. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, materi pertama akan disampaikan saya sendiri. Mitchell-Foucault adalah salah satu pemikir postmodernisme yang menyumbangkan ide dan pemikiran khas yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pengetahuan manusia. Analisisnya yang kritis dan tajam tentang berbagai hal seperti sejarah, budaya, kekuasaan, dan pengetahuan mampu memberikan warna baru dalam pemikiran dan kajian ilmu sosial. Teori dan konsep yang ia paparkan dapat kita gunakan sebagai kacamata untuk melihat berbagai fenomena sosial seperti konstruksi sosial, struktur kurikulum, politik, medikalisasi masyarakat. Foucault menulis cukup banyak karya di bidang sosial humaniora yang sangat berpengaruh di abad 20. Dalam karyanya, Foucault banyak melahirkan pemikiran yang kritis dan kontroversial. Studi kritisnya terhadap institusi sosial seperti klinik, rumah sakit, penjara berpengaruh cukup luas. Pengagum Friedrich Nietzsche ini juga melakukan kritik terhadap pandangan tentang seksualitas. Selanjutnya ada pemikiran Mitchell-Foucault tentang kekuasaan. Bagi Foucault, kekuasaan tidak dipahami sebagai sebuah kepemilikan layaknya properti atau posisi, melainkan dipahami sebagai sebuah strategi dalam masyarakat yang melibatkan relasi-relasi yang beragam. Kekuasaan tidak berpusat pada satu objek atau lembaga, melainkan tersebar di mana-mana, omnipresent, dalam setiap relasi sosial. Kekuasaan bukan sesuatu yang diraih lalu berhenti, melainkan dijalankan dalam berbagai relasi dan terus bergerak. Dalam masyarakat modern, bentuk kekuasaan bukanlah sovereign power, melainkan disciplinary power. Disciplinary power bukan konsep kekuasaan berdasarkan otoritas untuk melakukan penghukuman dan kontrol secara represif seperti dalam sovereign power, melainkan bekerja untuk menormalisasi kelakuan di berbagai relasi sosial. Proses normalisasi ini akan diendapkan dan diinternalisasikan melalui proses pembiasaan dalam tubuh untuk kemudian memengaruhi sikap dan perilaku subjek. Sehingga posisi subjek ketika telah dinormalisasi adalah sebagai kendaraan bagi kekuasaan, vehicle of power. Menurut Foucault, kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Dalam istilah lain, Foucault menyebut pengetahuan sebagai episteme, yaitu bentuk pengetahuan yang otoratif atau pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemana terhadap situasi tertentu pada suatu zaman. Episteme dipahami tidak lagi sekedar sebuah cara pandang dalam melihat adanya permisahan antara yang benar dan yang salah, melainkan dipahami dalam ranah yang lebih praktis, yaitu pemisahan antara yang mungkin dan yang tidak mungkin, atau yang normal dan tidak normal untuk dilakukan pemikiran oleh subjek. Bentuknya epitisme dalam masyarakat tertentu melibatkan kekuasaan, sehingga praktik-praktik sosial subjek memiliki otonomi tertentu dalam klaim atas kebenaran. Terbentuk kebenaran yang dibawa oleh sebuah episteme merupakan hal-hal atau nilai-nilai yang eksis pada suatu masa yang diakui secara otoratif dan legislatif. Konsep kekuasaan Mitchell-Foucault yaitu memahami salah satu keunikan dari berlembar-lembar filsafat modernisasi yang peka. Rudi Fisker dalam Mitchell-Foucault
genealogi as Criqui bahkan menyatakan jika dibandingkan dengan filsuf yang lain, von Kant bukan pemikir yang banyak menulis tentang tema-tema kefilsafatan pada umumnya. Volkart sekilas tampak berbeda dan unik ketika intensif membahas kegilaan, struktus, episteme klasik, rumah sakit, penjara, keburukan atau seksualitas. Fenomena sosial dalam pemikiran Michel Foucault. Salah satu fenomena sosial yang bisa dianalisis menggunakan teori relasi kuasa milik Foucault. Salah satunya adalah struktur atau pembentuk kurikulum di lembaga pendidikan formal. Pemerintah sebagai institusi yang berkuasa memiliki kewenangan untuk menginternalisasikan nilai-nilai atau seperangkat pengetahuan guna kepentingan-kepentingan tertentu yang hendak dituju. Misalnya guna memiliki sumber daya manusia yang terampil, unggul, berkarakter, dan lain-lain. Seperangkat pengetahuan itulah yang disebut Foucault sebagai episteme, di mana episteme ini akan mengatur sikap dan perilaku masyarakat, dalam hal ini peserta didik dalam menjalankan kehidupannya. Relasi ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Ilmu pengetahuan ialah gabungan dari berbagai disiplin ilmu yang tersusun secara sistematis dan logis, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengandung sebab akibat yang dapat diperhitungkan validitasnya. Perlu adanya proses adaptasi bagi manusia untuk mengetahui segala apa yang ada di muka bumi ini, baik yang material maupun non-material. Maka dari itu, banyak instansi-instansi penyedia jasa pendidikan baik yang dalam bentuk formal dan non-formal. Tidak lain dan tidak bukan tujuan diadakannya pendidikan demi terciptanya manusia yang berpendidikan dan berilmu sehingga bisa merangkai masa depan yang cerah. Baiklah, sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.